Perkenalkan, nama saya Christy Nathaniel Lasut. Saya dari kelompok 4. Sekarang saya akan membahas sumber dana dan penamaannya. Yang pertama, pengertian sumber dana dan sumber dana perbankan. Sumber dana perbankan adalah dana yang digunakan oleh bank untuk melakukan kegiatan operasional dan investasi yang berasal dari berbagai sumber seperti simpanan nasabah, pinjaman dari bank lain, pinjaman dari bank sentral, emisi saham, dan dana yang diperoleh. Sumber dana dari perbankan berasal dari masyarakat atau nasabah dan lembaga keuangan lainnya. Sedangkan penanaman dana dilakukan dari berbagai bentuk seperti pinjaman kepada nasabah, investasi dalam surat berharga, dan pembelian properti. Yang kedua yaitu penanaman dana di perbankan terdiri dari 3. Yang pertama simpanan tabungan, yang kedua giro, dan yang ketiga deposito. Yang pertama simpanan tabungan. Simpanan tabungan adalah dana yang disimpan oleh nasabah dalam bentuk rekening tabungan yang memiliki tujuan untuk menghemat uang dan memperoleh bunga. Yang kedua simpanan giro. Simpanan giro adalah dana yang disimpan oleh nasabah dalam bentuk rekening giro yang dapat digunakan untuk melaksanakan transaksi sehari-hari. Dan yang ketiga atau terakhir, simpanan deposito. Simpanan deposito adalah dana yang disimpan oleh nasabah dalam bentuk deposito yang memiliki jangka waktu tertentu dan memberikan bunga yang lebih tinggi dibanding dengan simpanan tabungan. Kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu penanaman dana dalam bentuk pinjaman kredit, yaitu terdiri dari 4. Yang pertama pengertian kredit, yang kedua jangka waktu, yang ketiga jaminan, dan yang terakhir atau keempat penilaian. Yang pertama pengertian kredit. Pengertian kredit adalah pinjaman dana yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk membiayai kebutuhan mereka. Yang kedua jangka waktu. Jangka waktu adalah waktu yang ditentukan oleh bank untuk nasabah melunasi pinjaman. Yang ketiga jaminan. Jaminan adalah aset yang diberikan oleh nasabah sebagai keamanan untuk pinjaman kredit. Dan yang terakhir penilaian. Proses yang dilakukan oleh bank untuk menilai kemampuan nasabah dalam melunasi pinjaman. Kita masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu penanaman dana dalam bentuk surat-surat berharga. Penanaman dana dalam bentuk surat-surat berharga adalah salah satu cara bank untuk menginvestasikan dana yang disimpan oleh nasabah. Yang pertama yaitu obligasi. Adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk mengumpulkan dana. Yang kedua saham. Adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan yang dapat diperjualbelikan. Yang ketiga sertifikat. Surat berharga yang diterbitkan oleh bank untuk mengumpulkan dana. Yang keempat surat berharga komersial, yaitu surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan untuk mengumpulkan dan dalam jangka waktu pendek. Kita masuk pada pembahasan yang kelima, yaitu cara penyertaan dana atau modal. Yang pertama, penyertaan dana melalui pembelian saham atau obligasi, yaitu dengan cara membeli saham atau obligasi. Yang kedua, penyertaan dana melalui investasi langsung, yaitu dalam perusahaan atau proyek. Yang ketiga, penyertaan dana melalui pinjaman, yaitu dengan memberikan pinjaman kepada perusahaan atau individu. Yang keempat, penyertaan dana melalui kerjasama, yaitu dengan cara bekerja sama dengan perusahaan atau lembaga tertentu. Kita masuk pada pembahasan yang keenam, yaitu cara penanaman dalam harta tetap dan investasi bank. Dalam harta tetap ada beberapa cara, seperti pembelian properti. Bank membeli properti seperti gedung dan tanah. Yang kedua, pembangunan properti. Bank membangun gedung atau apartemen untuk dijadikan aset. Yang ketiga, pengembangan properti. Bank mengembangkan properti yang sudah ada untuk meningkatkan nilai aset. Yang kedua, dalam investasi bank ada beberapa cara, yaitu
1. Pembelian saham. Bank membeli saham perusahaan lain untuk dijadikan investasi. Yang kedua, pembelian obligasi. Bank membeli obligasi perusahaan atau pemerintah untuk dijadikan investasi. Yang ketiga, investasi dalam proyek. Bank menginvestasikan dana dalam proyek-proyek yang memiliki potensi untuk keuntungan. Yang keempat, kerjasama dengan lembaga keuangan lain. Untuk menginvestasikan dana dalam proyek-proyek yang memiliki potensi keuntungan, maka bank dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan lain agar memperoleh keuntungan. Sekian penjelasan saya mengenai sumber dana dan penamaan-penamaannya. Saya Christian Lasut. Sekian dan terima kasih.